Aplaus untuk beliaunya untuk materi kedua. Saya tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda sudah istirahat? Habis makan biasanya ngantuk ya bunda-bunda? Atau masih tetap semangat? Tetap semangat. Mana semangatnya bunda-bunda? Tepuk semangat untuk bunda-bunda semua. Tepuk semangat. Nah. Semangat. Ya, terima kasih bunda-bunda semua. Ini sebenarnya belum ngantuk sih, tapi tidak apa-apa. Kita lanjutkan materi yang kedua. Hari ini masih saya lagi. Tapi ini materinya banyak teorinya, Bun. Jadi tapi hanya sedikit kok. Ini hanya terkait dengan standar operasional pelaksanaan PAUD inklusi. Nah, di sini nanti kita akan bahas mengenai standar operasionalnya, baik itu standar operasional pelaksanaan maupun standar operasional yang harus direncanakan oleh guru. Nanti setelah ini ada tugas bagi bunda-bunda semua untuk menyusun SOP untuk pendidikan anak usia dini yang inklusi. Nah, ini yang harus bunda-bunda susun semua. Langkah-langkahnya apa? Terus kemudian nanti apa saja yang kita perlu pahami sebelum membuat SOP itu. Baik, kita mulai dulu untuk SOP SOP untuk pelaksanaan pendidikan inklusi ini sebenarnya didasari oleh beberapa permen dan perwali. Yang pertama perwali nomor 26 tahun 2014. Ini tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi. Sudahkah bunda-bunda membaca ini? Belum. Ya, nanti saya share file permen-permen ini ke bunda-bunda panitia biar nanti di-share ke bunda-bunda semua. Yang kedua, Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Ini tentang pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi seperti apa, penyelenggaraannya bagaimana, itu semua tertuang di dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Terus kemudian Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Kalau ini saya kira bunda-bunda sudah paham semua, karena Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ini digunakan untuk standar pendidikan nasional. Jadi tidak hanya digunakan oleh kita di PAUD, tapi juga di tingkat yang di atasnya. Jadi ini permen ini berlaku untuk umum. Terus kemudian Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 terkait dengan penyandang disabilitas. Kemudian peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi layak untuk peserta didik yang penyandang disabilitas. Nah, untuk penyusunan SOP itu semua berdasarkan dari permen dan perwali tersebut. Jadi nanti bunda-bunda bisa membaca beberapa hal terkait dengan peraturan-peraturan tersebut. Tapi perlu yang kami sampaikan, untuk SOP ini dibentuk itu dilatar belakangi dengan adanya pendidikan anak usia dini, terutama pendidikan inklusi sekarang itu tumbuh sangat pesat karena dengan tuntutan 2,2 juta anak-anak kita itu ternyata merupakan anak yang berkebutuhan khusus. Jadi dengan peraturan pemerintah bahwa kita PAUD juga harus bisa atau siap menerima melayani anak inklusi atau berkebutuhan khusus, maka PAUD akhirnya semua bergerak ke sana. Tadi bunda-bunda sudah menyampaikan mungkin ladang emas ya di situ kalau kita memang bisa menangkap peluang itu. Karena tidak semua PAUD itu
mempunyai SDM, manajemen, dan kemampuan untuk mengelola PAUD itu. Kalau kita memang bisa memanage baik PAUD kita untuk menerima siswa inklusi itu, tentunya membawa daya tarik tersendiri bagi masyarakat, khususnya bagi orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Terus kemudian ini berlatar belakang dengan Undang-Undang Dasar nomor pasal 31, di mana kita setiap warga negara itu wajib memperoleh pendidikan. Itu dari usia 0 sampai sepanjang hayat ya Bun. Nah ini yang perlu kita ketahui semua. Dan terakhir di sini perlu diselenggarakannya pendidikan inklusi untuk memfasilitasi semua pendidikan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian tujuan dari yang akan kita bahas, yang pertama tentang tujuan dari pelaksanaan SOP pelaksanaan dari PAUD inklusi. Ada 2 tujuan. Yang pertama sebagai panduan dalam melaksanakan pembelajaran dan pengembangan semua aspek pada anak usia dini. Yang kedua sebagai panduan untuk mengembangkan PPI yang tadi sudah dijelaskan Bu Lulu tadi. Jadi SOP ini nanti jadi panduan, selain panduan untuk mengembangkan ini pelaksanaan pembelajaran, kemudian untuk panduan dari PPI tersebut. Nah itu tujuan dari SOP pelaksanaan PAUD inklusi. Kemudian yang selanjutnya Bu Kokom, yang kedua bahan ajar. Nah di sini alur pengembangan dari anak berkebutuhan khusus sendiri ini kami rincikan menjadi beberapa tahap. Yang pertama didahului dengan observasi anak usia dini berdasarkan tahap perkembangan anak. Nah ini nanti akan masuk di SOP ya Bu prosesnya. Salah satunya dengan mengobservasi anak usia dini kita sesuai dengan tahapannya. Apakah sudah sesuai atau belum? Kalau belum berarti ada catatan tertentu. Kemudian di situ setelah itu dari observasi tadi, kemudian kita sudah tahu tahapannya apa saja. Kalau tidak ada kesesuaian, berarti di situ nanti ada kelainan atau keterlambatan perkembangan. Nah dari situ, dari kelainan itu kita harus mengidentifikasi ini keterlambatannya ini permanen atau temporer. Kemudian baru nanti berupa stimulasi atau terapi dilakukan kepada siswa-siswa kita. Nah itu tahapan dari pengembangan anak berkebutuhan khusus. Jadi ketika nanti bunda-bunda semua di sekolah ada anak berkebutuhan khusus, tentunya ketika penerimaan siswa baru ada deteksi dini ya dari tim penerimaan. Kemudian kita tentu belum tahu sejauh mana tingkat keterlambatannya atau gangguan itu, maka perlu tadi adanya observasi tadi. Nah observasi tadi disesuaikan dengan tahap perkembangan. Dari observasi tadi kita tahu bahwa anak-anak ABK yang sudah kita terima di sekolahan kita itu ternyata mereka itu mempunyai kelainannya permanen atau tidak. Nah kalau tidak berarti apakah perlu terapi khusus atau tidak. Nah itu yang menjadi bahan pertimbangan kita semua bunda-bunda. Itu tahapan-tahapan dalam pengembangan anak berkebutuhan khusus. Terus kemudian kita lanjutkan implementasinya sendiri dalam pendidikan inklusi ini meliputi ada 2, ada strategi dan bagaimana pola komunikasinya. Untuk strateginya itu strategi pembelajaran untuk anak ABK, anak berkebutuhan khusus ini harus dapat mengakomodasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus tadi. Sudah tadi disampaikan Bu Lulu ya, bukan Bu Lili ya, Bu Lulu. Nah Bu Lulu tadi sudah disampaikan banyak hal bagaimana kita merencanakan tadi untuk mengakomodasi kebutuhan anak sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama anak berkebutuhan khusus, tentu berbeda dengan anak yang normal tadi. Terus kemudian yang kedua
ini mengidentifikasi potensi perkembangan anak dan hambatan yang ada yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus tadi. Ini strategi yang harus dilaksanakan pada waktu implementasi pendidikan inklusi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ini, agar efektif tentunya harus ada kerjasama antara siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Nah, ini ada 3 strategi yang bisa kita laksanakan dalam implementasi pendidikan inklusi sesuai dengan permen-permen yang di atas tadi. Itu dari strategi. Terus kemudian dalam strategi tersebut tentunya dijabarkan lagi dalam pembelajaran. Di dalam pembelajaran tersendiri itu ada 2 hal. Yang pertama ada peran dari guru yang mempengaruhi nanti proses pembelajaran, tentunya terkait dengan strategi tadi. Ada 2 hal poin di sini. Yang pertama adalah bagaimana peran guru dalam pelaksanaan SOP tersebut, dan kemudian bagaimana media pembelajaran berperan di sini. Yang pertama, peran guru tentunya harus menentukan program apa dan model pembelajaran apa yang bisa digunakan dalam pembelajaran dengan anak berkebutuhan khusus. Maksudnya ada ada beberapa tadi, ada yang normal dan ada berkebutuhan khusus. Nah, ini guru harus sudah merencanakan program dan model pembelajaran. Tentunya nanti sudah terangkum semua atau terencana dalam PPI itu seharusnya. Kemudian membuat variasi. Di sini guru harus membuat variasi perencanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak usia dini kita, tingkat kesulitannya atau hambatannya seberapa jauh begitu. Terus kemudian dalam implementasinya di sini guru ketika sudah melakukan perencanaan harus melakukan sesuai waktunya, sesuai waktu yang sudah dirancang atau dijadwalkan. Istilahnya di sini tepat waktu. Jadi nanti waktu itu benar-benar dilaksanakan dengan efektif, sehingga kita akan mengetahui sejauh mana ketercapaian dari pelaksanaan pembelajaran itu. Apakah nanti setelah dievaluasi, apakah perlu nanti pembelajaran itu perlu waktu tambahan dengan kondisi atau dengan perencanaan yang kita rencanakan. Kemudian dilakukan secara rutin. Ini peran guru harus melakukan kegiatan tersebut yang sudah direncanakan tadi secara rutin. Dan yang terakhir, memberikan aktivitas sebanyak mungkin atau sesuai dengan kemampuan anak dan kegiatan pembelajaran yang sudah direncanakan. Nah, ini terkait dengan peran guru. Yang kedua terkait dengan media pembelajaran. Dari media pembelajaran di sini di dalam pendidikan inklusi menurut pelaksanaan SOP pelaksanaan PAUD itu harus media itu harus tersedia sebelum pembelajaran. Jadi tidak bisa ketika waktu pembelajaran kemudian tiba-tiba kita mengadakan media, mencari media, tidak bisa. Itu nanti pembelajaran itu tentunya tidak efektif begitu. Jadi sudah harus direncanakan. Apalagi ini anak berkebutuhan khusus, tentu media yang digunakan adalah media-media yang khusus tadi, seperti yang disampaikan Bu Lulu tadi, bahwa nanti ketika anak mengalami gangguan penglihatan, ketika kita dengan gambar, tentunya gambar itu harus ini ya menonjol dan sebagainya, mengenalkan huruf dengan misalnya kayak braille dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita siapkan. Maka media ini tidak bisa kita siapkan secara mendadak, tapi harus sebelum pelaksanaan pembelajaran. Kemudian alat permainan. Di sini dengan anak berkebutuhan khusus dan normal itu sangat berbeda. Ketika anak normal, kita penataan alat permainan itu mungkin bisa fleksibel ya. Tapi untuk anak yang berkebutuhan khusus tentu harus menata semua alat permainan edukatifnya itu sesuai dengan ini kebutuhan dari pembelajaran itu. Apalagi anak berkebutuhan khusus itu harus kita prioritaskan di situ. Terus kemudian menggunakan media yang konkret yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian yang terakhir dengan beberapa media bantuan yang lainnya. Itu dari implementasi
SOP pelaksanaan PAUD inklusi. Nah, ini ada beberapa strategi yang secara umum ini nanti yang harus dilakukan guru dengan mengidentifikasi masalah perilaku dan masalah belajar. Kemudian yang kedua mendiagnosa ini apa namanya dan pengamatan intensif yang melibatkan tentunya guru dan orang tua. Kemudian mengolah kurikulum klasikal yang tadi sudah kita bahas ya Bun. Kemudian melakukan penyesuaian terhadap asesmen penilaian. Nah ini tentunya akan berbeda ketika asesmen pada anak-anak yang ABK dengan anak-anak yang normal. Kemudian melakukan pengembangan untuk ini apa namanya kinerja kita sebagai guru ini yang harus dilakukan di dalam memenuhi pemenuhan anak berkebutuhan khusus. Kemudian lanjut lagi, sudah Bu ini. Nah ini yang kedua. Tadi yang pertama adalah terkait dengan apa Bun tadi? Yang pertama terkait dengan apa? Terkait dengan apa tadi? Implementasi tadi terkait dengan strategi pembelajaran. Terus kemudian sekarang pola, bagaimana pola komunikasi. Terima kasih. Nah, terkait dengan pola komunikasi di sini menurut SOP pelaksanaan pendidikan inklusi ini nanti Bunda-Bunda bisa baca ya di permen. Nah, ini saya mengupas sedikit. Nah, untuk pola komunikasi anak berkebutuhan khusus ini harus disesuaikan dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus tadi. Makanya tadi kita sudah bahas bagaimana anak yang mempunyai gangguan penglihatan, mempunyai gangguan pendengaran, gangguan fisik dan lain sebagainya, itu cara berkomunikasinya tentu berbeda-beda, tidak bisa dilakukan sama. Kemudian dalam pola komunikasi di sini pada pendidikan anak berkebutuhan khusus atau inklusi ini harus dua arah. Di sini melibatkan tentunya tadi melibatkan kontak mata dengan artikulasi yang jelas, kemudian dengan pendekatan yang intensif kepada anak-anak. Terus yang ketiga di sini komunikasinya lebih tekankan pada bagaimana membangun kepercayaan anak. ABK tadi anak inklusi tadi sehingga nanti anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran sesuai yang kita rencanakan. Ini untuk pola komunikasi. Kemudian lanjut lagi Bu. Nah ini beberapa yang bisa kita gunakan ketika berkomunikasi dengan anak usia dini. Yang pertama gunakan nama anak ini dengan sesuai dengan nama anak-anak itu sendiri. Biasanya kita dengan nama sebutan dan lain sebagainya. Kalau ini hindari dengan nama sebutan. Jadi dengan nama-nama anak dalam kelompok tersebut. Kemudian gunakan intonasi dan volume sesuai dengan kebutuhan. Nah di sini maka kadang kita harus menggunakan nada keras, kadang menggunakan nada yang rendah atau intonasi rendah. Ini nanti sesuai dengan tadi karakter anak usia dini yang berkebutuhan khusus tadi. Ini harus kita atur. Kemudian kita memuji mahasiswa anak-anak kita diberi pujian. Ini kemudian tidak memberikan panggilan atau label. Biasanya kita anak-anak kan biasa sering memberikan label kepada teman-temannya, ya penamaan atau panggilan yang sesukanya begitu. Hindari pelabelan itu. Misalnya itu karena hal itu akan memberikan dampak yang besar tentunya bagi anak-anak, bagi rasa percaya diri dan sebagainya. Terus kemudian terakhir pola komunikasi tidak hanya kepada anak saja, antara guru dan anak, tapi kembali lagi kita harus berkomunikasi dengan orang tua karena anak berkebutuhan khusus ini perlu beberapa hal yang intensif kita komunikasikan kepada orang tua. Sehingga nanti apa yang sudah kita ajarkan, sudah kita usahakan maksimal, itu nanti bisa sinergi dengan orang tua dan orang tua bisa membantu untuk memperlancar atau mengembangkan apa yang sudah kita rencanakan.
Terus selanjutnya, nah tadi SOP pelaksanaan untuk pendidikan inklusi. Nah ini SOP untuk guru pendidikan khusus. Nah ini yang nanti bunda-bunda tentunya harus ini menyusun beberapa SOP. Nah di sini SOP di sini saya kira nanti Bunda bisa baca di sini ada pengertiannya adalah panduan yang mengatur tugas, tanggung jawab dan prosedur kerja yang harus diikuti oleh guru pendidik sehingga nanti bisa memberikan dukungan kepada siswa, kepada anak didik kita. Nah, di sini guru itu harus bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program pendidikan. Di sini jadi guru nanti harus bertugas atau merancang membuat standar operasional yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Ini pengertiannya. Kemudian tujuan dari SOP ini sendiri adalah membantu siswa dengan pendidikan khusus tadi untuk mencapai potensi maksimal. Jadi dengan adanya SOP tadi itu harapannya nanti anak-anak itu akan mendapatkan kemampuan yang optimal sesuai dengan capaian pembelajaran kita. Yang kedua, menyediakan pendidikan inklusi yang lebih memperhatikan pada kebutuhan individual siswa. Terus yang ketiga, dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan belajar yang dihadapi oleh siswa. Di sini tujuannya SOP itu karena di SOP itu tentu nanti ada rancangannya kan, ada nama kegiatannya apa, kemudian nanti waktunya kapan, capaiannya apa, kemudian nanti hasilnya bagaimana. Nah ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi atau mengatasi hambatan yang ditemui oleh guru nanti selama proses kegiatan belajar. Kemudian, nah ini tugas dan tanggung jawab guru. Dengan adanya anak berkebutuhan khusus di sekolah kita, tentunya terkait dengan SOP, ini guru harus mengidentifikasi siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus. Di sini guru harus melakukan pengamatan, mengidentifikasi itu dengan melalui pengamatan, evaluasi, kolaborasi. Dengan melakukan pengamatan, evaluasi, dan kolaborasi. Di sini ketika bunda-bunda semua sudah ini berencana untuk menerima siswa yang berkebutuhan khusus, tentu harus merencanakan ini semua, identifikasi kebutuhannya dengan melakukan pengamatan. Yang kedua, merencanakan program. Jadi di sini bunda-bunda sudah harus merencanakan. Nanti ketika ternyata siswa di sekolah saya itu kebanyakan yang kami terima adalah keterlambatan, ada keterlambatan di kemampuan bahasa. Nah di sini tentunya bunda-bunda harus merencanakan suatu program kegiatan pembelajaran. Di sini baik itu kegiatan pembelajaran sesuai kebutuhan individual maupun secara bersama-sama. Nah ini harus kita rancang. Kemudian baru melaksanakan program. Ini sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan waktunya sesuai dengan jadwal yang sudah bunda-bunda susun semua. Kemudian kolaborasi dengan tim pendukung. Nah, dalam pelaksanaannya tentunya guru di sini ketika menangani anak berkebutuhan khusus kita tidak bisa menangani sendiri. Istilahnya tidak bisa bersendiri tapi harus berkolaborasi. Berkolaborasinya dengan siapa? Nah ini tentunya berkolaborasi dengan beberapa pihak karena tadi sudah kita ketahui bahwa keterlambatan atau gangguan itu ada beberapa kategori, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah ketika kita menemui permasalahan terkait dengan keterlambatan anak-anak kita dan kita sebagai guru tidak bisa mengatasi, maka kita harus berkolaborasi atau bekerjasama dengan siapa saja, dengan psikolog ya bisa, dengan tim terapis. Kalau memang anak-anak kita itu butuh terapi ya harus dengan tim terapis. Kalau mungkin dengan psikolog tidak perlu, dengan terapis tidak perlu karena tergantung dengan ini keterlambatan ringan. Nah akhirnya kita hanya dengan orang tua saja. Nah bisa saja atau dengan semuanya. Harus dengan psikolog, terapis, orang tua. Nah ini harus melihat tadi kebutuhan khusus anak tersebut apakah ringan atau berat.
Terus kemudian baru setelah itu guru harus harus mengevaluasi dan memonitoring kemajuan siswa. Ini dalam tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian dari proses SOP sendiri di situ ini juga ada 5 hal sama dengan tugas dan wewenang. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada pelaksanaan, keempat kolaborasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi nanti di dalam penyusunan SOP itu harus dimunculkan terkait dengan identifikasinya, kemudian perencanaannya, pelaksanaannya bagaimana, kemudian kolaborasinya, kemudian baru evaluasinya. Nanti harus tersusun seperti itu. Itu di SOP pendidikan khusus. Nah, yang terakhir lanjut Bun. Nah, yang terakhir sebagai catatan ini bahwa SOP itu disesuaikan dengan kebijakan dan pedoman pendidikan yang berlaku di sekolah. Jadi setiap sekolah tidak menutup kemungkinan SOP-nya berbeda-beda, ya. Tergantung dari kebijakan sekolah dan terutama ya tergantung dari anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah tersebut. Nih, terus kemudian di sini yang perlu kita ini juga pahami bahwa dengan adanya anak berkebutuhan khusus itu di sekolah kita harusnya bersyukur ya Bun. Kita bisa membantu meskipun mungkin berat sekali bagi kita ketika mengajar anak berkebutuhan khusus dibanding dengan anak normal, tapi kita harus bersyukur karena dengan mengajar anak berkebutuhan khusus pahalanya kita semakin banyak. Ya Bun ya, amin. Bunda-bunda saja sekarang sudah, semoga surga sudah ini untuk bunda-bunda semua dengan perjuangan yang begitu berat begitu. Nah, tapi dengan kita ada anak berkebutuhan khusus di sekolah kita itu kita bisa bersyukur, kita bisa membantu. Nah, di situ dengan catatan kita harus merahasiakan kondisi anak berkebutuhan khusus tersebut, ya, menjaga kerahasiaan dari anak berkebutuhan khusus itu hanya kepada orang tua atau kepada beberapa ahli saja yang kita bisa sampaikan. Kemudian terakhir di sini guru, kita sebagai guru harus selalu meningkatkan kompetensi kita khususnya untuk peningkatan penanganan dalam pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Bunda-bunda, saya kira itu yang saya sampaikan terkait dengan SOP. Cepat sekali seperti kereta ya Bun tadi ya. Tapi semoga bunda-bunda tidak mengantuk ya. Karena Bunda moderator tidak ada, saya moderator sendiri, mungkin ada yang perlu ditanyakan bunda-bunda atau perlu didiskusikan bersama. Nanti format SOP-nya nanti saya ini ya, nanti biar dikirimkan saja ya Bun. Dikirimkan. Ya, format ya. SOP-nya. Bu Enda untuk contoh SOP-nya? Ya nanti masih ada, nanti saya kirimkan nanti ya. Ya, nanti saya kirimkan ke bunda-bunda. Tadi belum terkopi ke Bu Kokom tadi. Maaf. Nanti setelah ini nanti saya kirimkan. Baik, ada yang ditanyakan? Monggo teman-teman, barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Untuk materi SOP, sehingga nanti kalau kita praktek untuk membuat SOP sudah jelas. Silahkan. Ya, silakan Bun. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas waktunya. Nama saya Ibu Anita Apriliani dari Abad 70 Ibu. Yang saya mau tanyakan ini dalam SOP itu kan biasanya ada ruang lingkup ya Bu ya. Nah, di ruang lingkup itu sama ini yang saya mau tanyakan, apakah dijelaskan juga di situ asesmennya didetailkan gitu loh Bu. Fasilitasnya apa, pengembangan kurikulumnya seperti apa gitu Bu. Terima kasih. Terus yang kedua, tadi kan dikatakan bahwa ada penyusunan modul ajar gitu Bu. Maksudnya apakah juga di dalam SOP itu juga disertakan prosedur detailnya gitu loh Bu. Ada modul ajarnya atau apa seperti apa. Terima kasih Bu.
Terima kasih Bu Anita. Untuk penyusunan SOP tadi memang ada ruang lingkupnya. Itu harus dijelaskan detail ruang lingkupnya apa. Misalnya untuk activity daily activity. Nah, itu apa yang akan dilakukan? Ruang lingkupnya sebatas apa? Terus kemudian untuk pengembangannya apa? Termasuk asesmen. Penilaiannya bagaimana? Itu nanti karena penilaian itu nanti akan menjadi bahan kita untuk mengetahui apakah ada hambatan selama pelaksanaan atau tidak. Nah, itu ada di situ. Nanti saya berikan contohnya ya Bu. Nanti di situ sudah ada. Saya berikan contohnya sudah ada isinya. Jadi nanti bunda-bunda bisa memodifikasi sesuai dengan keperluan masing-masing. Begitu. Sapun ya Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Sisi sebelah sini? Sebelah sana? Oh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya tanyakan yang tadi sudah diterangkan sama Ibu mengenai data asesmen. Data asesmen itu dari sumber guru, masyarakat, dan orang tua. Nah, di sini saya punya pengalaman. Saya mencoba untuk menanyakan. Pertama mungkin dari guru sendiri, kami menggali dari informasi dari Google atau yang lain, dari buku-buku. Terus kedua kami cari informasi dari masyarakat, dari orang tua. Di situ dari orang tua itu, orang tua tidak memberi dukungan mengenai anak mengalami ABK itu, Bu. Tidak memberi dukungan. Kenapa? Kami sudah meneliti mengenai anak ABK itu, terus kami panggil orang tua, kami coba membicarakan, tapi ternyata saya, mungkin dari penilaian saya sendiri, itu saya lihat itu orang tua kayaknya juga tidak mengetahui kalau anaknya itu mengalami atau memiliki kekurangan seperti itu. Akhirnya kami cari-cari buku, cari-cari di Google, gimana sih anak ini, sebenarnya anak ini masuk ABK, hiperaktif atau yang lain-lainnya. Terus kami mencoba untuk mencari solusi, gimana caranya. Orang tua saya ajak bicara juga tidak bisa menyambung gitu. Nah, itu gimana cara solusi jika kami asesmen saya sudah dari masyarakat sudah dapat, dari guru dapat, tapi dari orang tua sendiri kami belum mendapatkan. Yang kedua mengenai waktu. Waktu pembelajaran untuk ABK dengan waktu pembelajaran untuk anak yang normal kan berbeda ya Bu ya. Nah, kalau pembelajaran untuk anak ABK mungkin kita itu yang ideal itu berapa ya Bu ya waktunya? Kenapa? Untuk memberi konsentrasi atau kefokusan pada anak ABK itu agak sulit gitu loh Bu. Nah, itu gimana? Juga kalau kita ngasih pembelajaran agak lama juga anaknya juga enggak bosan Bu, juga bosan. Idealnya gimana Bu? Metode atau cara-cara untuk bisa memfokuskan anak dan waktunya juga tidak, waktunya cocok untuk anak ABK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda siapa? Oke, langsung dijawab ya Bu ya? Ya. Ada lagi? Tidak ada toh? Ya. Dengan Bunda siapa tadi Bun? Nur Hamidah. Ya, Bunda Nur Hamidah. Baik, yang pertama tadi terkait dengan asesmen ya Bun. Nah, memang semua itu butuh komunikasi ya Bun ya. Dan butuh keterbukaan dan butuh dukungan. Baik itu dukungan dari guru, dari orang tua, dari masyarakat. Tadi Bunda di sekolah sudah maksimal sekali dengan mengidentifikasi anak tersebut ya Bun. Bagaimana ini hambatan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus itu, sehingga nanti anak itu masuk kategori mana gitu, dengan mencari sumber dan sebagainya. Mungkin diskusi dengan Pak Raha ahli ya Bun ya. Nah, sudah mencari itu. Nah, ternyata orang tuanya itu tidak tahu atau tidak memberikan dukungan. Nah, ini tugas dari sekolah ya Bun ya, tugas dari sekolah.
Kadang memang terjadi Bun, ketika ada orang tua tidak memberikan dukungan, ada orang tua bahkan tidak mau menerima kenyataan, maksudnya kita mengatakan anak ini mengalami keterlambatan ini atau gangguan ini, itu menurut kita dan beberapa ahli begitu sudah kita identifikasi benar, tapi ternyata orang tua itu malah kadang ada yang tidak mau menerima. Enggak, anak saya itu enggak apa-apa, anak saya itu normal dan sebagainya. Itu kadang terjadi pada orang tua atau wali di sekolah. Nah itu upaya apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus Bun, tetap harus berkomunikasi dengan orang tua tadi, menjelaskan kalau memang perlu pihak lain yang bisa menjelaskan, kita panggil pihak lain tadi, misalnya psikolog atau ini. Nah itu kita hadirkan. Jadi orang tua itu tidak hanya mendengar sepihak dari guru saja atau sekolah, tapi dari pihak lain yang kompeten. Nah ini bisa, insya Allah akan terfasilitasi Bun seperti itu. Nah harapannya ya tadi memberikan dukungan. Terus kemudian yang kedua terkait dengan waktu. Anak berkebutuhan khusus itu beda-beda ininya Bu ya, hambatannya. Terus kemudian ada yang perlu penanganan yang khusus sangat berat gitu, ada yang hanya ringan. Kalau waktu itu tidak ada standar Bun, jadi memang itu tadi yang kami sampaikan. Memang berat ya ketika ada anak berkebutuhan khusus di sekolah kita itu. Coba bayangkan Bun, kita nangani anak normal saja Bun, itu sudah Masya Allah, ya Allah Bunda itu. Kadang anak-anak itu masih harus kita bantu mereka kamar mandi, kadang mereka itu dengan mainnya berantakan dan sebagainya tidak ini, terus kemudian ada yang sakit, ada yang dengan berbagai macam aktivitas mereka itu saya sudah bayangkan di kelas itu bunda-bunda itu betapa, makanya hebat sekali bunda-bunda itu, sabarnya sabar dan tingkat dewa, tinggi sekali. Dengan kondisi seperti ini bunda-bunda kan tidak marah. Nah ini apalagi dengan anak berkebutuhan khusus, dengan ada anak normal saja kita mungkin harus mengatur waktu, apalagi anak berkebutuhan khusus. Kalau ada anak berkebutuhan khusus, kemudian kita harus menetapkan waktu, harus ini untuk anak berkebutuhan A, ini harus dalam 2 minggu harus mencapai ini, atau 2 minggu mencapai ini akan menjadi beban berat bagi kita semua Bun. Jadi anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa kita target dari waktu ya. Jadi kita upayakan semaksimal mungkin. Kita upayakan semaksimal tadi sesuai dengan ini tadi gangguannya apa. Nah itu kita sesuaikan dengan solusinya tadi sudah saya sampaikan. Nah tentunya harus disesuaikan dengan itu. Jadi tidak bisa ditentukan berapa lama begitu, tidak bisa Bun ya. Jadi mengikuti ini tadi kemampuan anak tersebut. Tapi poin yang paling penting tetap harus komunikasi dengan orang tuanya. Itu karena takutnya ketika capaiannya itu tidak tercapai, kadang orang tua yang tidak tahu tadi ya Bun, itu tadi akan istilahnya tidak terima begitu. Akhirnya, loh anak saya kok tidak bisa ini, padahal anak itu mengalami keterlambatan ya kan, kognitif atau bahasa dan sebagainya. Kita sudah mendeteksi bahwa anak itu keterlambatan bicara dan bahasa misalnya. Terus kemudian tuntutan gurunya, orang tuanya itu harus anak sudah ini. Nah padahal kan harus melalui tahap-tahap. Nah itu yang penting ada komunikasi. Meskipun nanti tidak sesuai dengan target yang diharapkan, tetap harus ada komunikasi dengan orang tuanya. Nah itu tadi Bun, saya kira jawabannya saya. Terima kasih. Cukup ya Bu Nur. Ada lagi kah yang masih ingin ditanyakan? Teman-teman sudah cukup? Insya Allah ini juga akan menjadi tugas kami ya Bun ya, Ya. untuk pembuatan SOP ini. SOP ya. Siap. SOP. Yang pertama PPI, yang kedua SOP. SOP, ya. Tetap semangat bunda-bunda semua. Ya, tetap semangat. Baik, tidak ada yang ditanyakan? Ya. Baik bunda-bunda, kalau tidak ada yang ditanyakan, bunda-bunda biar tidak ngantuk, saat ini saya ingin melihat konsentrasi bunda-bunda dulu. Ya. Nanti kalau saya nanti lihat saya ya. Nanti saya menyebut apa,
Kemudian apa yang dipegang coba saya ingin melihat. Misalnya contohnya saya menyebut apa Bu? Menyebut kepala, ya kan? Saya menyebut kepala, tapi saya menyebut pundak. Nah, ya, 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 untuk konsentrasi bunda-bunda, ya. Nanti saya menyebut kepala, pundak, lutut, ya, ya. Bunda-bunda kan habis makan biasanya selisih berapa jam waktunya istirahat. Nah, mari bunda-bunda semua silakan berdiri sebelum saya akhiri materi kita hari ini. Baik, ya. Kita mulai sekarang bunda-bunda. Kita coba dulu. Kepala. Kepala. Tangan saya belum bergerak ya. Ya. Nanti jangan seperti saya ya, saya ini ya. Pundak. Ya, pundak, sip. Lutut. Lutut. Ada yang pundak ternyata. Lutut bun, lutut. Terus kemudian kepala. Sudah semua, alhamdulillah. Sudah ya Bun, saya kira itu. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya kira sudah tidak ngantuk lagi. Nanti dengan Bu Lili dan Bu Aida nanti tambah tidak ngantuk lagi. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk bunda-bunda hebat yang hari ini sudah membersamai kita bahkan 2 hari mulai kemarin.